إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ada di sini pembahasan berkaitan dengan dosa yang pelakunya mendapatkan laknat, dan kita sampai di masalah yaitu at-tahlil dan at-tahlil, nikah tahlil, yaitu al-muhallil wal muhallal lah, yaitu orang yang berkonspirasi, baik mantan suami yang telah mentalak 3 istrinya, kemudian dia berkonspirasi dengan pria lain agar menikah dengan mantan istrinya, untuk kemudian suatu saat akan diceraikan oleh suami barunya dan kemudian dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang telah mentalak 3 sebelumnya. Dan insyaallah kajian kita pagi ini lebih fokus di satu masalah ini, atau lebih melebar ke masalah at-talaq, ke masalah talak. Tentu mufaraqah az-zawjiyah, yaitu perpisahan rumah tangga antar suami dan istri, itu adalah sesuatu yang tentu awalnya harus dihindari, bukan menjadi solusi paling pertama, bukan pula menjadi solusi paling tengah, tetapi menjadi solusi paling akhir jika segala cara dan segala macam mediasi itu sudah tidak ada gunanya. Maka al-mufaraqah az-zawjiyah, yaitu perpisahan antar suami istri, itu bisa dengan 2 kemungkinan atau 3, yaitu talak. Yang kedua dengan cara fasakh, atau lebih lebar lagi, yang pertama dengan cara talak, kemudian dengan cara khulu', kemudian yang ketiga dengan cara fasakh, dan yang keempat dengan maut, kematian. Jadi bisa dengan talak, yang kedua bisa dengan gugat cerai, yang ketiga bisa dengan pembubaran atau pembatalan akad nikah, fasakh, yang keempat dengan kematian. Maka ini perpisahan antara suami dan istri. Namun tentu yang al-maut ini beda soal.
Karena al-maut tidak berkaitan dengan perceraian ataupun fasakh, pembubaran akad nikah, melainkan ini qadar Allah, murni qadar Allah. Talak itu artinya pembebasan, bebas. Dan talak dalam Islam ada beberapa macam. Jazakallahu khair. Dari beberapa perspektif atau sisi. Talak dalam Islam ada talak raj'i, ada talak bain. Dari segi bisa atau tidaknya suami rujuk. Talak dari segi bisa atau tidaknya suami rujuk, ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk tanpa akad baru di masa iddah. Jadi talak raj'i adalah talak yang memungkinkan suami untuk rujuk ke istrinya tanpa akad baru di masa iddah. Dan ini yang Allah Ta'ala katakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Maksudnya 2 kali di sini talak raj'i. Talak pertama itu bisa dan memungkinkan untuk suami rujuk di masa iddah tanpa akad baru. Kemudian kalau talak kedua, talak lagi, maka ini sama. Suami masih bisa rujuk tanpa akad baru di masa iddah istri yang ditalak. Dan ibrahnya itu kalau untuk talak dimulai dari kapan suami mengucapkan kalimat talak atau menulisnya atau mengabarkannya ke orang lain tentang talaknya. Dimulai dari situ, bukan dimulai dari keputusan pengadilan. Jadi ibrah dalam syariat tentang talak dimulai dari kapan terbit lafal talak, bukan kapan meniatkannya atau kapan putusan pengadilannya, bukan. Melainkan dalam syariat dimulai dari kalimatnya terucap atau tertulis kapan. Yaitu ini talak raj'i, yaitu talak raj'i adalah talak yang memungkinkan suami untuk rujuk ke istrinya tanpa akad baru di masa iddah. Baik, kemudian yang kedua dari jenis talak dari segi mungkin atau tidaknya suami rujuk, yang kedua adalah talak bain. Talak bain. Talak bain ini terbagi menjadi 2. Talak bain bainunah sughra dan talak bain bainunah kubra. Talak bain bainunah sughra, dua-duanya ini talak yang tidak ada kesempatan untuk suami untuk rujuk di masa iddah. Ya, di masa iddah istri. Talak bain bainunah sughra, maka ini biasanya dikonsekuensi gugat cerai. Dikonsekuensi gugat cerai. Talak bain bainunah sughra ini di putusan pengadilan setelah gugat cerai di pernikahan yang disahkan oleh negara. Di pernikahan yang disahkan oleh negara, kalau pernikahan disahkan oleh negara, maka keputusan ada di hakim. Keputusan ada di hakim. Maka selama belum ada putusan, maka hakikatnya mereka masih suami istri. Walaupun istri menggugat cerai, belum selesai putusan, maka masih menunggu. Masih sebagai suami istri, walaupun biasanya dalam masalah gugat cerai istri dan istrinya itu tidak akan bersama suaminya. Satu rumah tidak. Tapi ini talak bain bainunah sughra. Dan talak bain bainunah sughra ini para ulama beda pendapat mengenai konsekuensi dari khulu', yaitu konsekuensi dari gugat cerai. Apakah dia masuk ke dalam talak atau dia masuk ke dalam fasakh? Maksudnya apakah dia terhitung sebagai talak sehingga talak 1, atau terhitung sebagai fasakh sehingga bukan sebagai talak.
Fasakh itu apa? Pembubaran akad. Jumhur ulama mengatakan, dan itu yang diterapkan di Indonesia, bahwasanya itu termasuk talak. Maksudnya talak yang terhitung sebagai talak satu. Ya, talak yang terus sebagai talak satu. Maksudnya talak satu, ya masih ada posibilitas suami ini masih boleh untuk menikah kembali dengan mantan istri yang telah menggugat cerai padanya. Artinya tidak diblokir sama sekali sampai akhir hayat, enggak. Jadi talak bainunah sughra bagi jumhur ulama, maka ini tergolong talak. Sehingga konsekuensi talak dan terhitung talak satu kalau itu baru pertama kali. Dan itu juga yang diterapkan di Indonesia sebenarnya. Kesalahpahaman sebagian dari masyarakat bahwasanya perempuan ketika gugat cerai kemudian dikabulkan oleh pengadilan, terbitlah putusan pengadilan akan perceraian ini karena gugat cerai. Sebagian orang menyangka bahwasanya itu setelah itu mereka tidak akan halal selamanya. Maksudnya tidak akan pernah boleh untuk menikah lagi. Lah ini khata, salah. Yang sahih masih bisa. Dan yang lebih sahih dari dua pendapat, apakah ini talak atau fasakh, maka wallahu alam pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah dan sebagian ulama lainnya yaitu bahwasanya ini termasuk fasakh. Hukumnya hukum fasakh. Fasakh itu apa? Fasakh itu adalah pembubaran akad nikah, pembatalan akad nikah. Ya, jadi bukan hukum talak cerai, melainkan hukum fasakh, pembubaran akad nikah. Apa maksudnya pembubaran akad nikah? Yaitu mereka sudah tidak dianggap sebagai suami istri lagi setelah putusan, dan tidak ada lagi pernikahan di antara mereka, namun bukan suatu talak. Bukan suatu talak, sehingga tidak terhitung sebagai talak pertama, nol, talaknya masih nol. Nah, kenapa disebut fasakh? Karena si suami jika masih suka dengan istrinya dan kemudian mungkin istrinya menyesal, bahkan di masa iddah pun menyesal gitu loh. Akhirnya mereka ingin bersama lagi, maka diperbolehkan dengan akad baru, dengan akad nikah baru. Ya, dengan akad nikah baru, dengan segala syarat sah akad nikah, yaitu apa? Adanya sighah, yaitu lafal yang menunjukkan akad nikah dari pihak wali perempuan dan dari pihak laki-laki atau wakilnya. Itu sighah. Saya nikahkan putri saya dan seterusnya, kemudian saya terima nikahnya, itu syarat sahnya. Yang kedua, adanya saksi dua minimal. Ya, adanya saksi. Ya. Yang ketiga, adanya wali bagi perempuan. Itu syarat sah akad nikah baru juga seperti itu sama. Adapun mahar itu wajib, tapi bukan syarat sah akad. Mahar itu wajib dan lebih diwajibkan lagi ketika sudah terjadi mukhalatah atau sudah terjadi percampuran antara dia dan istrinya. Maka akad baru oleh suami itu atau mantan suami setelah digugat cerai dan terjadi putusan, akad baru. Baik, kemudian macam kedua dari talak bain, dari talak bain itu talak kalau misalnya gugat cerai, maka di negara kita itu memang diterapkan namanya talak bain sughra namanya. Talak bain sughra. Nah, kalau misalnya talak tiga, maka ini namanya talak bainunah kubra. Talak bain bainunah kubra. Yang mana ketika terjadi talak yang ketiga atau melafalkan talak sebanyak 3 kali atau melafalkan talak dengan sebutan bilangan 3 kali, yaitu saya ceraikan kamu 3 kali misalnya, maka ini oleh jumhur ulama terbilang talak 3. Jadi talak 3 itu ada 3 model. Pertama,
sudah pernah ditalak, kapan tahu, terus ditalak lagi kapan lagi, kemudian ini yang ketiga, maka ini 3 kali dalam momentum yang berbeda, masa yang berbeda, maka ini talak 3, talak tilu, talak bain bainunah kubra. Atau model yang kedua mengatakan dalam satu momentum 3 kalimat, saya ceraikan kamu sekarang, saya ceraikan kamu sekarang, saya ceraikan kamu sekarang, menurut jumhur ulama maka ini termasuk talak 3. Atau yang ketiga mengatakan kalimat cerai dalam satu sentence atau satu kalimat namun menyebutkan 3 kali, seperti pokoknya sekarang kamu saya ceraikan 3 kali, maka ini semua menurut jumhur ulama termasuk talak 3. Ya, termasuk talak 3. Kalau itu diterapkan di negeri kita, misalnya terdokumentasikan ini sebagai ucapan atau talak yang ketiga, baik dulu pernah talak 2 kali atau mengucapkan satu momentum 3 kali, dan kemudian di sini misal terjadi perselisihan antar keluarga apakah ini talak 3 sebagai talak 3 sah atau bukan, maka konfrontasi antara keluarga, maka di sini diserahkan kepada keputusan hakim di pengadilan. Karena nggak bisa kalau keluarga itu udah berantem kayak gini, yang satu bilang enggak lah ini saya pakai madhab sebagian madhab Hanbali, yang enggak saya madhab Syafi'i, akhirnya ini rusuh, maka ajukan ke hakim. Kalau hakim memutuskan bahwasanya, dan ini kembali ke hakim, mau madhab apapun hakimnya di negeri itu, di negeri mereka menikah, kalau hakim mengatakan putusan ini tidak termasuk talak 3, maka khalas, berarti bukan talak 3. Tapi kalau hakim bilang ini sah sebagai talak 3, maka terjadi sah talak 3. Hakim menilai dari apa yang terberitakan, dan itu yang akan menjadi hukum syar'i nantinya. Maka kalau sah sebagai talak 3, ya, sah sebagai talak 3. Kemudian udah pisah. Nah, talak bainunah kubra ini, talak bain bainunah kubra ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya si suami itu sudah tidak halal lagi sampai kapanpun terhadap mantan istri yang sudah ditalak 3, kecuali illa an tankiha zaujan ghairah, kecuali kalau si mantan istri ini menikah dengan laki-laki lain sebagai suami tanpa ada konspirasi dari pihak manapun. Konspirasi maksudnya apa? Konspirasi dengan tujuan nanti akan diceraikan oleh suami barunya dan dinikahi oleh mantan suami yang lama. Taib, di sini kita lihat, kalau Anda mengambil dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kita memang sebenarnya membahas kitab Ad-Da'wa Dawa, namun Anda ingin memberikan edukasi untuk kita semua tentang masalah ini, ya. Ya tentu bukan bermaksud supaya terjadi di keluarga kita hal-hal yang tidak menyenangkan, enggak. Maksudnya kita tuh punya fikih walaupun sebelum terjadi dimanapun, siapapun, ya. Nikah al-muhallil dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, para ulama mengatakan dhahabal fuqaha ila anna man talaqa zawjatahu talqatan raj'iyatan aw talqataini raj'iyataini jazalahu irja'uha fil iddah. Para ahli fikih mereka mengatakan, berpandangan bahwasanya orang yang mentalak istrinya satu atau talak pertama yang merupakan talak raj'i atau talak kedua yang merupakan talak raj'i, maka boleh suami untuk rujuk di masa iddah istri. Dan masa iddah istri ini dilihat dari talaknya. Talaknya kapan? Kalau talaknya saat istri suci, atau menurut jumhur ulama mungkin saat istri juga haid misalnya, maka maka rujuk ini bisa di periode masa iddah. Masa iddah untuk yang seperti ini yaitu thalathatu quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Perempuan-perempuan yang ditalak menunggu bertarabbus, yaitu menunggu masa iddah selama 3 kali masa haid. Pendapat yang lebih sahih 3 kali masa haid. 3 kali masa haid setelah dilafalkan atau ditulis lafal talak untuknya. Dan dimulai 3 kali masa haid ini, kalau talak tersebut
talak raj'i yang mana suami mengucapkan atau menulisnya, maka dimulai dari pengucapan atau penulis, bukan dimulai dari putusan pengadilan. Ini dipahami baik-baik. Karena sebagian orang salah dalam memahami. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Saya ceraikan kamu sekarang," gitu. Istri nggak terima. Istri lapor ke keluarga nggak terima. Ya. Tapi lafal sudah terlafalkan, maka hukum syar'i berlaku. Seketika itu si istri sebenarnya hakikatnya adalah masa iddah. Namun sayangnya sebagian memahami bahwasanya ini cuma lafal cerai, belum serius. Lala, serius nggak serius? Ucapan talak itu terwujud hukum syar'i. Kalau serius kamu mau menceraikan saya, jangan cuma ngomong doang, kata si istri. Ayo kita ke pengadilan misalnya. Gitu. Lah, ini salah juga istrinya, ini nggak belajar nih kayaknya. Nah kemudian ya udah suaminya akhirnya 4 bulan kemudian baru ngurus perceraian. 4 bulan kemudian, dan 4 bulan kemudian udah berapa kali itu haid itu istrinya? Mungkin 4 kali udah haid. Dan di haid yang keempat, istrinya masih ada di rumah suaminya itu. Walaupun suami nggak menyentuhnya, tapi ngobrol, istri melayani makan juga. Ini gimana? Ini kacau ini. Di bulan kelima baru misal bulan kelima atau keenam baru terbit surat cerai, akte cerai. Dah, plek nih, dah. Lihat tuh. Lah, gimana dong? Baru di situ istri baru nangis-nangis, baru sadar kalau dia diceraikan. Subhanallah, wahai akhwat, antum ummahat, anti itu udah diceraikan 5 months ago. 5 bulan lalu anti sudah diceraikan sebenarnya. Dan sejak 5 bulan yang lalu itu anti harus menunggu masa iddah 3 kali masa haid. Artinya sebenarnya 2 bulan lalu, setelah 3 bulan biasanya kan masa haid sebulan sekali. Itu setelah haid yang ketiga selesai, anti sudah bukan suami istri lagi nih, bukan istri lagi. Bisa dipahami ya Pak? Ada sebagian orang mereka baru menganggap masa iddah dimulai dari hari putusan hakim untuk cerai pertama atau kedua. Lah ini salah, khata. Karena iddah ini adalah hukum syar'i. Adalah hukum syar'i. Maka dimulai dari itu, dimulai dari kapan melafalkan talak itu atau menulis talak itu, menulis lafal talak itu. Ya seperti itu cuma. Nah kalau misalnya di masa iddah kan ada beragam macam. Kalau ditalak di masa suci atau mungkin di masa berhadas, yaitu haid atau nifas, maka kebanyakan ulama mengatakan talaknya sah dan menunggu 3 kali masa haid. Oke, taib. Walaupun ada ulama yang mengatakan talaknya tidak sah kalau di masa haid, ditalak di masa haid, ditalak di masa nifas, atau ditalak di masa suci namun setelah dijima, maka ini sebagian ulama mengatakan tidak sah. Coba kita ikut ulama yang mensahkan aja gitu. Supaya berhati-hati agar jangan mentalak. Taib. Dia ini ditalak berarti 3 kali masa haid. Bagaimana kalau mentalaknya di masa hamil? Maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan anak atau keguguran. Itu masa iddahnya. 2 hari sebelum HPL, 2 hari sebelum kelahiran, misalnya 2 hari sebelum kelahiran ditalak itu istrinya. Masa iddahnya berapa? Ya 2 hari. Artinya setelah Allah kelahiran lil awliya, seperti pemuja kuburan yang menyembah atau yang gitu ya Pak ya. Mereka bukan suami istri lagi. Kuburan. Ketika bukan suami istri lagi, masa iddah selesai, di hari ketiga kelahiran ada seorang pria melamar si mantan istri ini. Seminggu kemudian langsung nikah sama pria lain. Sah nggak nikahnya cuma?
Sah nggak nikahnya? Sah nikahnya. Sah. Karena menikahi melamar dan menikahi perempuan yang sudah habis masa iddahnya. Gitu. Oke. Nah, suami yang dia mau rujuk itu ketika masih masa iddah. Adapun kalau masa iddah sudah selesai, maka nggak ada istilah rujuk, yang ada istilah akad baru. Yang ada istilah akad baru. Ya, jadi kalau seorang suami dia mentalak istrinya, saya ceraikan kamu. Sekarang saya muak lihat kamu, gitu misalnya. Kata saya, emang kamu doang yang muak? Saya juga. Nah, maka ini sudah terjadi perceraian secara lafal. Namun karena masih masa iddah, maka mereka masih serumah. Status masih suami istri. Status masih suami istri. Haid pertama enggak dirujuk, tetap dingin. Ya, bulan kedua haid kedua sama. Haid ketiga, nah ini final. Salah satu kurung final akhir. Di selama haid ini, istri itu tidak boleh kabur, tidak boleh pergi dari rumah kecuali dengan izin suami karena masih suami istri. Terus kemudian haid ketiga ini mau selesai mandi selesai haid, maka udah statusnya bukan suami istri lagi dan haram si istri ini berada di rumah suami. Haram karena akan terjadi ikhtilat dengan yang bukan mahram. Maka istri pulang ke rumah orang tuanya. Masalahnya adalah kalau ternyata itu rumah istrinya. Ah, itu gimana, Pak? Saya pulang nggak mau lah. Saya kan istri suami kamu. Enggak, Mas. Ini udah selesai masa iddah. Oh, nggak mau. Saya nggak mau. Entah kamu yang pergi. Lah ini kan rumah saya. Iya juga sih, kata saya, bingung juga. Terus saya tinggal di mana dong? Nah, itulah capeknya kalau misalnya suami masih di rumah istri atau di rumah mertua, itulah susahnya. Dia yang nalak, dia yang talak, dia yang nggak mau rujuk. Masa pemilik rumah yang harus pergi kan nggak mungkin. Nah, gitu. Nah, jadi itu rujuk yang dipahami. Rujuk itu seperti itu. Rujuk itu adalah yaitu kembali ke istri, kembali mengucapkan kalimat-kalimat cinta dan kalimat-kalimat kembalinya dia ke hati istri, ke istri di masa iddah. Kalau masa iddah selesai, baik iddah hamil atau iddah haid selesai, maka apa? Bukan rujuk lagi namanya, melainkan namanya akad baru. Akad baru dengan adanya saksi dua, kemudian lafal akad, kemudian wali untuk perempuan. Begitu. Dan juga ada mahar baru. Ada mahar baru. Seperti itu. Nah, itu untuk talak yang raj'i. Talak yang raj'i. Wa idza kana at-talaqu ba'inan bainunatan sughra fa hukmu ma duna ats-tsalathi min al-wahidati al-ba'inati ithnatayn wa thintayaini al-ba'inataini wa huwa nuqsanu 'adadi talaq wa zawali milki al-istimta'. Menurut jumhur ulama, kalau talak ba'in bainuna sughra yang tadi Anda bilang yaitu talak karena gugat cerai, maka menurut jumhur ulama itu dihitung seperti talak pada umumnya, talak 1, talak 2 gitu. Ini talak ba'in bainuna sughra. Lalu apa bedanya? Pak, pahami Pak baik-baik, karena ini kadang orang nggak punya fikihnya, nanti terjadi di keluarganya bingung dia. Apa bedanya talak raj'i yang tadi kita gambarkan kisahnya dengan talak ba'in bainuna sughra karena gugat cerai? Apa bedanya? Toh sama-sama dua-duanya talak gitu kan, dihitung dengan kalkulasi talak 1, talak 2 gitu. Bedanya itu adalah talak raj'i yang pertama dan kedua, talak 1, talak 2. Suami itu masih punya hak atas istrinya di masa iddah dan suami masih bisa rujuk di masa iddah tanpa harus akad.
Itu. Namun kalau talak karena khulu' atau gugat cerai atau bainunah sughra, maka setelah terjadi putusan pengadilan akan diterimanya gugat cerai istri terhadap suaminya, maka di hari itu selesai. Suami tidak punya hak atas istrinya dan mereka otomatis bukan suami istri lagi walaupun istri itu masih di masa iddah. Dan setelah itu kalau si suami atau istri mau balikan lagi harus dengan akad baru walaupun di masa iddah, harus dengan akad baru walaupun di masa iddah. Ya. Nah, kalau di masa iddah karena gugat cerai, kemudian ada suami ada laki lain. Wah, udah pisah dia. Oh, senang tuh laki lain. Wah, alhamdulillah ya, selama ini aku tunggu jandamu, kata. Alhamdulillah, bersyukur kan? Maka kemudian dia melamar. Boleh nggak melamar di masa iddah gugat cerai? Nggak boleh. Belum boleh. Nanti tunggu selesai masa iddah. Selesai masa iddah, dilamar sama pria lain. Mantan suami ngelamar lagi. Kira-kira si istri ini mau yang mana? Gimana Pak? Kira-kira ceritanya gimana Pak? Lanjutnya Pak. Enggak tahu juga, tergantung hatinya. Kalau si istri ini ternyata punya kenangan banyak dan pengen balik lagi ke yang mantan lama yang setelah dia gugat dulunya, maka ya akad baru. Apalagi ini di luar masa iddah, akad baru. Kalau ternyata dia udah ilfil, gak bakal saya mau sama kamu lagi, ya, cari laki lain, dilamar dan terjadi akad, bukan akad baru, akad dari laki-laki lain. Begitu Pak ya. Taib. Maka hatta la yajuzu wat'uha illa binikahin jadid. Jadi mantan suami yang telah digugat cerai itu tidak boleh menjima mantan istrinya kecuali dengan akad baru. Akad baru, murni baru. Akad Pak ya, akad baru. Artinya kalau bisa ada walimahannya. Dan enggak harus walimahnya besar-besaran, enggak harus. Ya, apa yang walimah ya? Kalau misalnya ternyata perkara mereka itu perkara sirri, yaitu perkara yang tidak ketahuan oleh masyarakat misalnya. Ternyata udah pisah, udah gugat cerai, orang-orang pada nggak tahu. Kita balikan lagi dengan akad baru. Ya nggak harus dipublish kalau kayak gini mah. Karena kalau dipublish, lah kok nikah lagi, bukannya emang udah nikah dia mereka. Kalau dipublish malah orang jadi tahu bahwasanya ini telah terjadi gugat cerai sebelumnya gitu loh. Jadi ya udah silent tapi walimahannya dibagi-bagi bisa. Iya, walimahannya dibagi-bagi Pak bisa. Ini hal yang jarang terjadi, tetapi kalau terjadi itu banyak orang nggak paham fikihnya. Nah, orang yang laki-laki yang digugat cerai kemudian pada waktunya pengen nikah lagi, kata dikatakan wa yajuzu nikahuha min ghairi an tatazawwaja bi zawjin akhar. Boleh si mantan suami menikahinya lagi tanpa si mantan istri ini tanpa harus menikah dengan pria lain dulu, enggak harus. Karena ini talak bain sughra yang terhitung oleh jumhur ulama sebagai talak 1 atau talak 2, kecuali kalau udah 3 kali digugat cerai. Subhanallah. Ini istrinya sungguh-sungguh. Jadi gini, ini nggak terjadi sebenarnya. Cuman ini fikihnya. Kalau si istri udah muak sama suaminya, ya, misal suaminya ya apalah gitu yang membuat ada alasan untuk gugat cerai, maka digugat di pengadilan. Putusan pengadilan, gugat cerai itu kan bisa sampai berapa bulan, tergantung dengan apakah suami melawan atau enggak. Kalau ternyata suami nggak melawan, orang-orang duitnya kan, dah terserah kamu aja lah. 2 kali panggilan mediasi nggak datang. Akhirnya putusan pengadilan dengan cepat, mungkin sebulan atau 2 bulan selesai. Taib, dah pisah. Kemudian nikah lagi. Ini udah berapa talak berapa menurut jumhur ulama? Menurut pengadilan talak 1. Terdokumentasikan kan talak bainunah sughra talak 1 di sini. Maka kemudian nikah lagi mereka dengan nikah sah. Tercatat di SIMKah. Barcode-nya juga terbaca. Maka kemudian baru 2 bulan si istri muak lagi lihat muka suaminya.
Karena waduh mas kamu itu permanen kayak gini mah. Maka habis itu digugat cerai lagi, proses pengadilan lagi. Enggak dilawan sama suaminya, putusan pengadilan, talak bainunah sughra, gugat cerai, akta gugat cerai. Maka ini terhitung sebagai talak 2. Taib. Ternyata berapa bulan kemudian nikah lagi mereka. Yang ketiga kalinya. Dan ternyata enggak berubah, tetap aja kayak gitu mukanya. Dan istri kemudian muak lagi. Akhirnya istri menggugat cerai yang ketiga kalinya. Ini kalau ada perempuan kayak gini ini ajaib. Lebih ajaib lagi laki-laki ini masih mau aja gitu loh. Udah 2 kali digugat cerai masih mau nikah sama dia, kayak nggak ada akhwat lain. Nah kemudian digugat cerai yang ketiga kalinya. Setelah putusan pengadilan yang 3 kalinya, ini pengadilan aja sampai muak, kok antum lagi sih gitu kan. Maka kemudian udah terputus dah. Maka ini terjadi talak 3 secara hukum fikih. Secara kenyataan nggak ada kayak gini Pak, nggak ada makhluk kayak gini. Talak 3. Kalau udah selesai talak ini talak memang memang khulu, talak bainunah sughra, tetapi karena udah ketiga menjadi talak apa? Bainunah kubra. Artinya forever, nggak boleh bersama lagi sama sekali, kecuali kalau si mantan istri ini nikah dengan pria lain dengan nikah yang sah tanpa maksud untuk menghalalkan untuk mantan istrinya, dan kemudian dukhul, terjadi wata, terjadi persetubuhan dengan suami barunya dan secara koinsiden atau memang qadarullah kemudian terjadi perceraian tanpa ada perencanaan. Perceraian ya, baik cerai karena gugat cerai atau cerai karena talak, apapun itu, setelah masa iddah baru. Kalau mantan suami yang lama itu datang lagi, dia langsung estafet, langsung wah bahagia dia dengar mantannya itu udah cerai sama suami barunya dan sudah lewat masa iddah. Maka mantan suaminya tiba-tiba ngetok pintu hatinya, tok, piye enak zamanku po, gitu kan ya. Soeharto enak zaman saya kan, gitu kan. Iya mas. Akhirnya mereka dilamar, terima, nikah lagi. Gimana? Sah nggak nikahnya? Sah nikahnya. Lagi-lagi itu muak, sering lihat muka suaminya, digugat cerai lagi yang pertama. Digugat cerai lagi, ini keempat kali digugat cerai itu laki-laki. Maka ini terhitung berapa? 1. Mulai dari 0 kan? Ya gitu. Tapi ini nggak ada Pak, ini contoh kayak gini nggak ada. Kalau ada makhluk seperti ini dimuseumkan Pak, ini. Iya, masuk museum ini. Taib di sini, amma idza talaqa zawjatahu thalathan fa innal hukma al-asliyya lil talaqati al-thalath huwa zawal milk al-istimta' wa zawal hil al-mahalliyyah aidan. Adapun kalau misalnya seorang suami mentalak istrinya 3 kali atau ketiga kalinya, maka hukum asli untuk talak 3 itu adalah 2. Zawal milkil istimta', hilangnya otoritas menikmati, yaitu nggak boleh dia menikmati istri lagi, hatta menikmati kecantikan paras mukanya nggak boleh lagi, nggak boleh, langsung pisah. Wa zawal hilil mahalliyati aidha, dan juga ya tempat di sini maksudnya kemaluan, haram kemaluannya, nggak bisa dinikmati fisiknya, kecantikannya, servisnya, nggak. Istimta' itu masuk ke semua itu, servis, kecantikan, fisik, udah pisah total. Hatta la yajuzu lahu nikahuha qabla tazawuji bi zawjin akhar. Tidak boleh si mantan suami yang telah mentalak 3 istrinya ini tidak boleh menikahinya lagi sebelum istri ini menikah dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan. Maka kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau misalnya dia mentalak ketiga kalinya, maka tidak halal buat dia sampai dia menikah dengan suami lainnya dan kemudian diceraikan. Ya. Nah, kemudian ketika terjadi konspirasi antara
suami lama dengan calon suami barunya istri ini, kamu nikahin dia lah, tapi nanti habis itu kamu bolehlah ngapa-ngapain dia, cuman habis itu ceraiin. Biar habis ceraiin, saya nanti akan lamar dia lagi pas dia udah selesai masa iddah. Ada konspirasi seperti itu, maka ini haram dan terlaknat. Masuk dalam kitab Ad-Dawa-Dawa, ini yang terlaknat. Yang terlaknat siapa? Yang berkonspirasi semuanya. Pihak suami lama, mantan suami, sama calon suami baru. Atau mungkin pihak suami lama itu nggak berkonspirasi, cuman si suami baru ini ada kepengen konspirasi ini, kepengen saya bakal nikahin dia, tapi nanti saya akan ceraikan dia supaya bisa balik lagi sama mantan suami lamanya. Ini juga termasuk bentuk konspirasi tahlil namanya, menghalalkan. Maka ini kena laknat dianya, walaupun suami lamanya nggak tahu apa-apa. Ya begitu. Ya. Taib. Jadi syarat nikah yang kedua sama laki-laki lain ini setelah diceraikan 3 kali sama suami lamanya, syaratnya an yakuna sahihan, nikahnya harus nikah yang sah. Harus nikah yang sah. Ya, maksudnya nikah yang sah apa? Tidak ada perencanaan seperti yang tadi. Kalau ada perencanaan konspirasi kayak tadi, maka nikahnya tidak sah dan orang-orang ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Itu namanya nikah tahlil, namanya nikah tahlil. Ya seperti itu. Dan kemudian suami yang kedua itu menceraikan istri ini, menceraikan. Maksudnya menceraikan di sini menceraikan setelah si suami yang kedua ini pernah menjima istrinya di kemaluan depannya. Gitu. Adapun mohon maaf jika suami yang kedua ini jika suami kedua ini menjima istrinya melalui dubur dan nggak pernah melalui kemaluan depan, kemudian diceraikan, maka perceraian ini mungkin ini adalah cerai, bisa menjadi cerai, tetapi tidak menjadi sah untuk kemudian dilamar oleh mantan suami pertama dulu. Karena disyaratkan, menurut jumhur ulama disyaratkan untuk suami pertama mau ngelamar lagi disyaratkan diceraikannya istri ini oleh suami kedua setelah pernah terjadi jima melalui kemaluan depan. Gitu. Ya, itu untuk menutup segala posibilitas konspirasi. Ya seperti itu. Wallahu taala alam. Sampai sini ada pertanyaan enggak, Pak? Sampai sini, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Gimana Pak? Afwan enggak begitu dengar Pak. Talak yang satu, kalau mau rujuk lagi, selesai masa iddah, harus akad lagi ya. Baik. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya ini talak pertama yang merupakan talak raj'i dan telah lewat masa iddah, apakah harus ke KUA? Apakah mereka udah ngurus surat perceraiannya? Itu juga masalahnya. Oh iya, enggak masalah. Enggak masalah. Itu enggak. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya buku nikah belum dibatalkan, belum ada akte cerai, belum diurus gitu kan. Namun akhirnya mereka rujuk lagi, akad nikah wajib secara syariat dengan segala syarat sahnya dan juga mahar baru, dan tidak perlu untuk ke KUA. Bahkan KUA bakal nolak. Ngapa sih orang masih terdaftar mau nikah lagi? Cari lagi dong gitu. Itu disuruh mas. Ya gitu. Jadi KUA nggak bakal nerima itu. Dan sia-sia juga, ngapain pakai itu kan? Itu kan sebenarnya hanya legalitas. Legalitas itu kan sebenarnya dalam syariat itu bukan syarat sebenarnya. Dan itu bahkan udah legal, jadi nggak perlu lagi. Gitu. Ya seperti itu. Jadi nggak perlu dia ke awal lagi. Dan sah nikahnya tidak masalah.
Sirri di sini, Syria nggak ada masalah, sirri di sini nggak masalah. Iya. Tapi dia tetap diperintahkan untuk walimah. Kata Nabi SAW, awlim walau bisyat. Walimahlah walaupun 1 ekor kambing. Hanya kalau misalnya tetangga-tetangga dan orang-orang lain belum tahu kalau mereka ini sudah terjadi perceraian, sebaiknya menghindari fitnah, ya nggak perlu dikasih tahu. Dan ketika walimah, nggak harus dengan undangan di gedung, nggak usah. Ya kasih aja, kirim aja makanan-makanan itu. Ditanya, apa nih kok tumben ini? Adalah sedekah gitu kan. Gitu, jangan bilang, ini waktu itu kan kita cerai ini. Ya kalau cerita mah gak enak, jadi bahan omongan gitu. Tapi wajib ada saksi untuk mengetahui bahwasanya ini pernah bercerai sekali gitu. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, nggak bareng-bareng aja, chorus nggak apa-apa, bareng-bareng. Silakan Pak, yang mana terserah. Kalau umpamanya ada seorang istri, dia tinggal sama suaminya mungkin merantau, dia nggak menafkahi Materi. apakah status si istrinya itu sudah masuk dalam talak atau gimana? Kalau suami berpesiar atau mungkin jalan-jalan atau mungkin kerja dinas dan nggak balik-balik, kemudian nggak dinafkahi materi gitu, nggak dinafkahi materi, maka ini nggak talak, bukan talak. Talak itu harus terbit dari ucapan atau tulisan dengan sengaja, bukan dengan igawan, tapi sengaja walaupun bercanda gitu. Masih suami istri. Namun istri ini kalau memang dia sudah tidak tahan dengan tidak pernah dinafkahi, ya mungkin dibatasin berapa bulan kira-kira, maka dia punya hak untuk minta cerai. Kalau sebenarnya minta cerai di sini maksudnya dia menyatakan ke suami, tolong ceraikan saya gitu. Boleh seperti itu karena dia tidak mendapatkan haknya. Dan dia tidak bisa bersabar. Kalau dia tidak mendapatkan haknya dan dia bisa bersabar, ya terusin aja. Tapi kalau dia udah nggak bisa sabar, dia ada hak dalam Islam untuk meminta cerai. Karena ini hak, bukan sebatas tersinggung biasa, bukan. Tapi karena nggak dapat hak nafkah yang wajib buat dia, baik nafkah batin maupun nafkah material, zahir, maka dia minta cerai sama suaminya. Kalau suaminya menolak, saya nggak bakal ceraiin kamu, misalnya. Maka dia ya mau nggak mau ngadu ke hakim dong, ke pengadilan untuk daftar gugat cerai. Ini boleh, seperti ini boleh. Iya boleh, tapi tentu lebih afdal semua dikonsolidasikan sama keluarga. Gimana caranya? Ini kan terakhir, jejak hal yang terakhir. Jangan dari awal pengen cerai dulu, tapi coba ada nggak sih solusinya gitu antar keluarga supaya bisa semuanya membaik gitu. Dia di mediasi. Sebenarnya di semua gugat cerai pasti ada mediasi Pak. Talak itu ada mediasinya. Kalau itu gagal atau nggak datang, ya udah berjalan lebih cepat gitu kan. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi boleh seperti itu. Tapi masih tetap istri. Sampai putusan pengadilan, kalau hakim mengabulkan putusan maka baru lepas ikatan suami istri, talak bainunah sughra tadi. Begitu. Ini saya nggak bermaksud kalau ada kejadian di rumah tangga sampean apa-apa, saya lepas tangan ya, jangan nanti pakai nama saya. Duh, kamu kata Ustaz Hasan kamu cerai aja. Jangan digituin. Pokoknya nama saya jadi bawa-bawa lah. Nama DKM aja nggak apa-apa, nama DKM. Bapak silakan Pak. Ya insyaallah. Oh kecelakaan mati Pak, harusnya bukan hamil Pak. Married by accident ya. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan itu juga undang-undang di peraturan negara kita boleh sah walaupun belum melahirkan. Tapi kalau di sebagian mazhab Hanbali maka dia harus menunggu sampai istibra. Istibra itu menunggu lepas dari kehamilan. Lepas dari kehamilan imma dengan cara keguguran, imma dengan cara
lahiran. Jadi nunggu istibra namanya. Istibra yaitu menunggu baroah minal nasl, yaitu lepas dari kandungan. Lepas dari kandungan itu bisa dengan cara, ya bukan cara sih, dengan model keguguran, baik keguguran yang tidak disengaja, maksudnya qadarullah, atau keguguran yang memang dari orang itu. Tapi kok keguguran dari orang itu digugurin gitu ya, aborsi, ya ini berarti membunuh anak dong. Tapi setelah aborsi terjadi itu boleh dinikahi. Jadi gini, kalau di negeri kita itu nggak masalah Pak. Bagi hakim nggak masalah, nikah aja. Walaupun dia hamil gitu loh. Karena bagi keluarga ini untuk menutupi aib gitu kan, gitu biasa gitu. Itu dipakai di negara kita. Kalau memang mau pakai negara kita yang juga ini mazhab Syafi'i juga pakai seperti ini boleh. Gitu loh. Jadi married by accident. Dan itu meritnya pas lagi hamil muda supaya nggak kelihatan langsung gitu kan. Tapi kalau dihitung-hitung pas lahiran, lah kok bulan segini udah lahir aja kan gitu orang begitu. Nah, maka itu sah dari segi pandangan negara dan juga dari segi pandangan mazhab Syafi'i. Namun sebenarnya yang lebih sahih adalah bahwasanya orang yang seperti itu kan zina sebelum ini kan, itu baru boleh sah nikah secara syar'i dengan dua syarat. Syarat pertama taubat dua-duanya. Itu. Taubat. Ini secara tauhid dan tazkiyatun nufus dua-duanya harus taubat dulu. Yang kedua syarat secara fikih yaitu istibra. Istibra yaitu si perempuan ini harus lepas dari kandungan, baik itu karena keguguran atau karena lahiran. Jadi tunggu itu selesai baru dinikahi, dan nasab anak tersebut tidak kepada bapak biologisnya. Nasab anak tersebut secara syar'i tidak kepada bapak, tapi nasab biologis iya, biologis kepada bapaknya, cuman nasabnya enggak ke bapaknya. Jadi nanti binnya bin ibunya. Secara syar'inya yang kedua yang nggak harus setelah melahirkan. Hanya saja ketika undang-undang negeri ini memutuskan itu sah, maka kita ikuti undang-undang ini gitu Pak. Gitu. Nah, kita yang udah ngerti, udah ngaji, ya jangan ikut itu. Cuma kan namanya keluarga kan bukan cuman kita doang Pak. Kadang satu bukan keluarga, mereka akhirnya milih, ya udah kita ikutin undang-undang itu, ya udah, ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah sah-sah aja biarin, begitu Pak. Karena pernikahan kan sebenarnya buku nikah ada terus terdaftar. Kalau sekarang kan harus ada barcode-nya di buku nikah, tercatat di SIMKah, maka itu sudah keputusan syar'i juga gitu loh. Jadi ketika keluarga besar ini mereka mau mempraktekkan apa yang menjadi undang-undang negara, ya sudah, insya Allah sah gitu. Hanya saja kalau si akhwat ini atau ikhwan ini sudah ngaji, sudah paham misalnya bahwasanya nggak sah mereka itu nikah sebelum melahirkan, maka ya hukumnya ada karena mereka tahu, paham, maka nikahnya setelah ini. Nah, untuk yang dulu-dulu, ya misalnya nih, mohon maaf nih, misalnya dulu pernah Anda seperti itu misalnya gitu kan, dulu mengikuti peraturan negara gitu. Dan sekarang Anda tahu yang lebih tepat dalilnya adalah bahwasanya baru nikah setelah melahirkan atau keguguran. Dulu Anda menikahi istri Anda dengan pas masih, ini misal saja, naudzubillah min dzalik ya, dulu ternyata married by accident kayak gitu. Apakah sekarang nilainya pernikahan Anda sah? Sah. Sah Pak. Gimana? Bisa Bang Pak? Jadi kalau misalnya antum nanti ada tetangga atau apa yang ternyata kasusnya begini, wah saya baru ngaji baru tahu nih kalau ternyata nikah seperti itu nggak sah, ya harus nunggu istibra, harus nunggu lahiran. Saya kayak gitu loh. Nah gitu kan. Wah antum parah antum. Berarti antum selama ini berzina dong? Enggak ya, enggak. Dia sah nikahnya. Sah nikahnya. Iya. Apalagi ketika itu nggak tahu, ya dimaafkan. Dan legal secara syar'i, secara hukum, ya udah nggak usah dipermasalahkan lagi. Tapi yang sekarang anaknya ini yang pertama ini, nah itu yang secara syariat nggak diakui sebagai anak ternisbatkan pada bapak biologisnya.
Dia bukan anak syar'i gitu, anak konvensional. Bin ibunya. Iya, anak konvensional, ribawi itu. Iya. Anak gak salah. Iya. Tapi ya mau nggak mau nanti kita, kalau anaknya perempuan itu bapaknya nggak sah jadi wali. Tapi kalau untuk tidak menyinggung anaknya, bapaknya boleh secara apa ya gini, kan anaknya ini jangan sampai tahu kalau dia ini anak zina gitu loh, ya kan? Jangan sampai tahu gitu kan. Maka kemudian pas mau nikah, bapaknya ngakalin. Nah, nanti walinya bukan bapak lagi batuk-batuk gitu. Ya jadi sebelum nikah, sebelum akad, sebelum kondangan itu bapaknya makan tepung dulu yang banyak. Iya, batuk-batuk nggak bisa, grogi bapak. Terus bilang ke orang kawani, siapa namanya? Ke mantrinya apa? Penghulunya mantri lagi. Mantri apaan mantri ya? Bilang ke penghulunya, Pak, maaf Pak, ini saya serahkan ke Bapak sebagai ininya. DKM bukan pemilik otoritas Pak, nggak boleh jadi wali Pak. DKM ngapain DKM jadi wali? DKM ngurus makanan Pak Wisra Pak setelah kajian. DKM nggak ada, ya Pak. Dia melafalkan talak 3. Iya. Iya. Menurut jumhur ulama, yang penting udah terucap saya talak kamu talak ketiga ini gitu. Ya itu udah terjadi. Ini menurut jumhur ulama sah sebagai talak 3. Tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan enggak sah sebagai talak 3. Dia talak dihitung sesuai dengan momentum aja. Sebenarnya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih benar sebenarnya, cuma kayaknya undang-undang negara kita itu melihat bagaimana mazhab Syafi'i juga gitu. Kompilasi hukum Islam. Begitu. Jadi dihitung sesuai lafal. Kalau 3 dia sebut 3 atau 3 maka sesuai kalau 3. Gitu. Ya, Pak. 3 kan? Dua-duanya bisa menurut jumhur ulama. Begitu. Ya, ini sepertinya udah masuk waktu syuruk, kita cukup sampai sini insyaallah Pak. Ya barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.